Lagu Mewangi Bunga Dunia ini diambil dari album Tazaka kedua ya. Judulnya juga Mewangi Bunga Dunia. Ini lagunya bagus banget. Ini ada aroma-aroma apa? Oriental gitu ya. Chinese juga ya, ada kayak suara kecapi atau kita apa sih? cek dulu bro lagunya bro ya. Oh lagunya. Nah, di sini ada, kita cari Mewangi Bunga Dunia. Lagu itu dari mana ya? Apanya? Nah ini nih, coba kita dengarkan suaranya. Tutup aja ya, nggak dipakai. Ulangi lagi. Gue pertama dengerin lagu ini tuh dari, dengerin dulu deh. Jadi awal musiknya udah kayak oriental gitu kan ya. Enak ya. Enak banget. Awalnya gue denger kirain ini lagu Cina. Iya juga sama aku nih ada. Tapi anehnya. Tapi ya unik sih. Nah ini suaranya lembut banget, enak banget nih dengerin. Gua denger itu lagu ini tuh tahun 2008 justru ya. 2008 pulang. Dulu kan kita ngebangun namanya Alfafa Media Berhikmah ya, distributor buku. Pulang kan kalau pulang saya sering dengerin headset sambil dengerin lagu-lagu dari MQ. Radio kan ada MP3 plus radio ya. Nah pas dengerin itu tiba-tiba muncul lagu ini. Karena ada suara ceweknya tuh ya, perempuannya. Oke baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Tazaka, Mewangi Bunga Dunia. Langsung muncul ini, teng dong deng. Lagu Cina kan. Pas dengerin liriknya luar biasa sekali, ini liriknya bagus sekali gitu. Jadi kalau kita kupas nih tentang keindahan dunia ya, dunia indah diciptakan menawan hati, kadang menggoda. Artinya kan kalau kita sudah menginjak tentang dunia, otomatis bisa menggoda kita. Ini bagus sekali liriknya. Terus kan dunia ini kan penuh dengan godaan kan, godaan, kayak gemerlap sebuah dunianya. Nah kemudian ada jelita dipandang terasa harum. Jadi seolah-olah memang dunia tuh seger aja gitu kedengeran. Jadi semerbak mewangi bunga dunia, ini liriknya bagus banget. Belum ke bawahnya lagi kita lihat, mencinta tiada yang bikin manusia terlalu mencintai sama tetek bengek dunia lah. Terus ada lagi ini, merindu menjadi pilu. Ini coba diterjemahkan lirik ini. Mencinta tiada akhirnya, merindu menjadi pilu, mendamba entah pastinya, terlena hampa sembilu. Ini luar biasa sampai sekali. Terlalu berarti bikin terlena. Saking kita tergila-gilanya dengan dunia gitu. Jadi ya seperti ini, luar biasa. Seperti kalau kita nulis surat cinta kepada perempuan atau lawan jenis gitu ya. Ini mendayu-dayu seperti ini. Ternyata jadi bentuknya sebetulnya jatuhnya juga duniawi ya, bisa dari mungkin dari wanita, jabatan, terus kemudian harta wanita. Tahta, iya gitu kan. Yang bikin kita mencintai tiada akhirnya, merindu jadi pilu, didamba sebetulnya nggak pasti juga. Terus akhirnya kita kan terlena sendiri gitu kan. Berarti cinta yang palsu atau cinta buta pun tidak hanya kepada lawan jenis berarti ya. Sesama jenis itu maksudnya. Maksudnya bukan kepada harta, ya istilahnya dunia gitu, berharta, kemudian aja yang sesuatu hal yang dunia yang melalaikan akhirat kita atau akhirat, ya betul. Coba yang ini. Nah itu kan ada sebuah wahai diri berapa lama lagi kau terus begini. Artinya mungkin kalau pendapat saya sih gini. Ini si orang ini udah pengen keluar nih dari jerat dunia ini, tapi mengkhianati lagi. Artinya udah hari ini misalkan malam kita taubat, besok pagi dosa lagi gitu kali ya. Sepertinya gitu ya. Manusia emang begitu ya. Ya tempatnya kadang suka mengingkari itu emang ya, kita ini lebih ke muhasabah ya. Jadi muhasabah diri kita seperti sebagai bertanya bahan introspeksi juga. Wahai diri berapa lama lagi kau terus begini, artinya
kita yang berbicara kepada diri sendiri ini lebih ke muhasabah ya. Kemudian kapankah lagi engkau akan kembali berserah diri sepenuh setulus hati, artinya Kapan tobat jadinya? nasuha. Kapan Kadang mungkin kita bertobat? sering tobat gitu, tapi balik lagi. Tobatnya tobat sambel. Pedas tapi dimakan lagi Udah lagi. nangis gitu ya. semalaman suntuk, besoknya diulangin lagi. Ulang lagi ya gitu. Pengalaman bro. Kadang. Pengalaman, kita semua punya pengalaman seperti itu. Saya Bener. sendiri emang pernah bro kayak gitu. Kadang kita udah nangis nih, habis tahajud nih seharian semalaman itu, udah sholat subuh seger lagi kan, udah sampai siangnya udah lupa lagi. Emang seperti itu sih. Jadi ya emang kata Rasulullah juga kita harus sering tobat atau istighfar setiap hari atau Iya, setiap Ustaz. malam tuh emang Ya Ustaz. karena kita Kayak paham Ustaz. karena kita yang tempatnya salah dan dosa gitu. Jadi harus Iya, sering Ustaz. istighfar setiap hari ya. Ustaz Ilham Betul? Al-Fafa ya. Iya. Lanjut. Nah ini Ini tundukan. bagian refnya ya. Ini rap nih. Tundukkan pandangan mata dan hatiku dari gemerlap dunia yang palsu memperdaya jiwa. Berarti kita harus sering menuntut diri sendiri untuk menundukkan pandangan, sering jangan terlalu menundukkan. silau, jangan sampai tertipu dari gemerlap dunia ini. dunia. Makanya kita emang harus Karena kan selalu dunia menundukkan kan- pandangan ya. Pak, banyak kepalsuan, penuh dengan sandiwara. Wah, Asik. mantap. Tundukkan pandang udah ya. Ku memohon kepadamu ya Robbi, selamatkanlah duniaku dan akhiratku yang pasti. Berarti kenapa nih selamatkan duniaku? Iya, Ku memohon karena itu kan kepadamu. dunia kan penuh dengan godaan dari gemerlap tadi kan. Itu Mungkin maksudnya kita harus selamat. memohon sama Allah sama Tuhan gitu kan, untuk diselamatkan di dunia sama di Oh gitu ya. akhirat nanti. Kirain Gitu tuh selamatkanlah duniaku tuh dunia yang kita jalani, jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang berdosa, mungkin gitu kali ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, penafsiran kan setiap orang sudut pandangnya beda-beda. Beda-beda, gitu tapi kan. intinya kita muhasabah Tetap gitu satu ya. jiwa, enggak. Ini tunggal ika. Nah ini yang lirik yang terakhir ini kan tadi udah tundukkan pandangan mata, udah Jangan gemerlap. cintakan. Ini penegasan Nah, ya. jangan cintakanku sampai padanya duniawi. Penegasan hal berarti ya. duniawi, yang berbau duniawi, yang melalaikan kehidupan akhirat. Gitu. Ampuni dosa hilapku di masa lalu, kini dan nanti. Ini ya udah jaga-jaga nih. Karena kita sering berdosa, jadi Pengharapan. Pengharapan. yang lalu minta diampuni, yang kini iya, minta pengharapan. dijaga mungkin ya. Yang nanti diselamatkan gitu. Atau yang hari ini diselamatkan, yang nanti dijaga gitu kali ya, kurang lebih ya. Liriknya bagus sekali bro. Gimana bro? Udah tersentuh belum? Ini Dengan liriknya? amat sangat menyentuh sih. Nyentuh sekali ya. Iya. Ini kalau dulu tuh atau kalau saya sih renungan kan, kalau kita kan enak gitu baca Quran gitu kan sampai nangis, tapi kan kadang susah ya kita kalau nggak paham artinya. Nah salah satunya selain itu saya renungannya dengan lagu-lagu nasyid gitu. Kayak kan ada beberapa nasyid tuh, ada yang lagu nasyid ceria ya, kemudian ada nasyid yang tentang percintaan itu kan, ada kan nasyid ada romantis, percintaan kemudian nasyid tentang apa nih, semangat kayak Sotul Harokah itu ya kan. kesemangatan. Ada lagi nasyid yang tentang renungan. Semangatan. Apa istilahnya ya? Bikin orang Ya nasyid untuk semangat hidup. menunjukkan girohnya gitu, giroh perjuangannya, Kesemangatan ya? semangat. Dan salah satunya adalah nasyid tentang renungan. Ini yang Salah paling satunya. yang paling senang saya suka di folder itu ada grup lagu folder nasyid. Itu saya pisah-pisah tuh, yang nasyid semangat, nasyid nasyid percintaan, kemudian nasyid tentang taubat atau tentang renungan tuh saya pisah. Jadi ketika saya memang pengen merenung malam-malam tuh pakai headset dengerin lagu-lagu ini sambil dengerin lirik sambil ngebayangin dosa-dosa yang seperti ini. Ini salah satu saya ngerenung dosa-dosa kayak gini, minta diampuni, akhirnya cirambai gitu. Tahu nggak cirambai artinya? Apa itu? Keluar air mata gitu. Ini emang salah satunya kayak Kang Opik atau Mas Opik Tomboati kan lagu-lagunya kan bikin ini ya, istilahnya hampir 90% kan ada lagu-lagu Ya, semangatnya. ya namanya lagu kalau dibikin dari hati pasti kenanya Itu kan ke hampir istilahnya 90% lirik-lirik tentang renungan. Lagu-lagu Opik, Kang Opik itu ya, atau Mas Opik Tomboati itu. Nah, saya ingat ucapan beliau, nggak tahu ucapan atau saya baca buku gitu ya, atau dengar di MQ atau dengar di radio, bahwa siapa tahu lirik yang saya buat, lagu yang saya buat ini bisa menyelamatkan saya, bisa memasukkan saya ke surga, minimal literas surganya. Katanya minimal literas surga. Coba artinya dengan lagu-lagu Kang Mas Opik ini
banyak sekali orang-orang yang berubah. Saya pertama kali senang lagu Mas Opik, Kang Mulu ya. Kang Mas. Kang Mas. Salah Lagu satu aja. Opik ya, lagu Opik Tombo Ati itu Kok jadi yang Opik, itu nggak pakai yang rapuh. Oh. Pertama kali saya senang dengan lagu itu tahun 2000. Kan dulu udah ngetren dari dulu, tapi saya mulai senangnya tahun 2009. Tombo Ati kan waktu lagi viral-viralnya dulu. Tapi saya lebih justru nggak senang dengan lagu Tombo Ati karena dulu Udah saya familiar ya. kurang istilahnya kurang, karena kan ini masuknya ke istilahnya religi gitu ya. Karena dulu tuh ada beda antara religi dengan nasyid, beda. Tombo Ati bukan religi. Tombo Ati itu dulu kan religinya. Saya kurang begitu. Religi sama nasyid bedanya bukan sama aja Dulu ya? tuh dibedain, Bro. Dulu tuh dibedain antara nasyid itu lebih ke lagu-lagu kayak Rebana gitu. Kalau Bukan akapela juga. akapelaan gitu kan. Kalau yang apa? Lagu Religi itu lebih ke musiknya modern musik gitu modern ya. gitu. Padahal sama aja gitu. Padahal sekarang kan ada Sekarang lagi pun musik juga musik nasyidnya positif sekarang pun gitu kan. juga jatuhnya musiknya musik Musik modern positif. malah. Iya, ada kan namanya musik positif baru lagi kan. Ya, mungkin kita bahas lagi nasyid itu apa gitu ya. Iya bisa nanti ke Iya. depannya ya. Nah ini lirik-lirik sinilah emang dari lirik-lirik yang ini bagus untuk muhasabah gitu bro. Oke. Sip. Nah gimana kalau kita cover lagu ini? Nah, boleh cobalah. Siapa yang nyanyi? Siapa yang mau genjreng? Saya biasa. Itu Kang gitar ya. Penekan kendang. Cek sound. Panas.